Abdul Muthalib melihat cahaya yang sangat berkilau di atas langit dari atas Ka'bah. Ia terpukau melihat cahaya itu. Bukan hanya Abdul Muthalib, semua budak terbangun dari tidurnya dan melihat cahaya yang sangat terang bersinar di malam hari. Kemudian orang Yahudi ini naik ke atas gunung. Ia menangis dan bersaksi sesuai dengan ajarannya terdahulu. Apabila engkau telah mengutus kepada kami seorang utusan yang baru, ia berdoa, semoga utusan ini dapat mengasihi bangsaku seperti Musa mengasihi bangsaku ya Rob, ujarnya. Kemudian pastor di gereja ini pun melihat cahaya yang sangat berkilau di malam ini. Ia berdoa menurut agamanya dan memohon untuk utusan yang baru ini agar dapat memurnikan kita semua sambil menangis. Rupanya semua orang melihat cahaya yang sangat berkilau terang benderang dari langit. Abdul Muthalib terpaku melihat cahaya yang sangat berkilauan itu. Ia kemudian berlari turun dan menyenggol berhala di dalam Ka'bah. Dan seketika semua berhala itu jatuh ke lantai. Kemudian ia melihat air zam-zam keluar sangat deras hingga membasahi seluruh permukaan tanah di sana. Dan ia kemudian pergi ke rumah ibunda Rasulullah SAW. Ia melihat cahaya yang sangat berkilauan dari sana. Ia kemudian menginjakkan kakinya ke dalam rumah dan melihat Aminah menggendong seorang bayi. Ia menangis terseduh-seduh atas kelahiran Rasulullah SAW. Semua bersukaria atas kelahiran Rasulullah dan Abdul Muthalib membagikan makanan kepada seluruh masyarakat Mekah esok harinya. Abdul Muthalib meresmikan nama baginda Rasulullah SAW dan semua orang bersorak setelah nama itu diumumkan. Sebelumnya, peresmian nama bayi yang baru lahir pun terjadi hari ini. Namun, setiap kaum Yahudi memberikan nama tepat di hadapan berhala. Semua orang bernyanyi dan menari ketika nama Yahudi itu diumumkan sesuai dengan kebiasaan mereka. Berbeda dengan Abdul Muthalib, ia berwudu terlebih dahulu sebelum meresmikan nama baginda Rasulullah SAW. Ia bersolawat terlebih dahulu dan menggendong cucunya dengan sangat perlahan. Ia menutupi wajah Rasulullah dari terik sinar matahari dan kemudian menuju Hajar Aswad, yaitu batu surga yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim, dan mengharapkan berkahnya. Pintu Ka'bah pun terketuk dengan sendirinya ketika peresmian nama Rasulullah SAW. Abdul Muthalib kemudian masuk ke dalam Ka'bah. Riuh angin menghiasi peresmian nama Rasulullah SAW. Kemudian Abdul Muthalib berjalan ke tengah kerumunan orang dan mengumumkan nama Nabi Muhammad SAW. Semua orang bersorak dan mengumpat karena tak ada nama berhala dan kaum Yahudi seperti nama itu. Semua orang menyoraki dan Abdul Muthalib dengan lantang menyebut nama Nabi Muhammad SAW sembari menggendong baginda Rasulullah ke atas. Dan semua orang mulai meriuhkan nama Nabi Muhammad SAW sesuai ajaran mereka. Ini menangis ketika menyusui baginda Rasulullah SAW dan ibunda Rasulullah langsung mencium kening wanita ini. Sebelumnya, wanita ini berkeliling menawarkan ASI untuk para wanita yang baru melahirkan di kota Mekah. Ia menawarkan kepada semua wanita yang terlihat menggendong bayi, namun semua tak ada yang memerlukan ASI tersebut. Ia kebingungan dan berbicara kepada suaminya, bagaimana kita akan pulang ke kota kita karena kita tak memiliki uang lagi untuk perbekalan. Kemudian, suaminya berencana menjualkan untanya sebagai bekal ia pulang nantinya. Akan tetapi, untanya melarikan diri ketika hendak dipotong. Ia berlari sangat kencang dan menabrak semua orang di depannya. Pria ini terus mengejar unta tersebut yang berlari tanpa henti dan membuat keributan di sana. Istrinya melihat unta itu, ia kemudian lari mengejar unta tersebut dan sampailah unta itu di rumah baginda Rasulullah SAW. Ia duduk dengan sangat manis di pekarangan rumah Rasulullah dan wanita itu masuk untuk menjemputnya. Terdengar ibunda Rasulullah memanggilnya dan mengajaknya masuk untuk makan dan menyuruh untanya beristirahat dahulu. Ketika di dalam rumah, wanita ini dipersilahkan makan oleh ibunda Rasulullah SAW dan menyuruh anak yang ia gendong beristirahat di sana. Seketika, wanita itu melihat baginda Rasulullah SAW. Ia tersenyum dan kemudian menangis melihat Rasulullah dan mencium tangan baginda Rasulullah. Wanita tersebut kemudian menggendong baginda Rasulullah dan mengatakan bahwa baginda Rasulullah terlihat lapar, dan Aminah mengizinkan wanita itu apabila ingin menyusuinya karena Aminah pada saat itu tak memiliki ASI yang banyak. Wanita ini menangis sambil menyusui baginda Rasulullah dan kemudian Aminah menanyakan, siapa namamu? Dan wanita itu menjawab, Halimah, Halimatus Sa'diyah.
dan langsung mencium kepalanya. Muhammad SAW beranjak sudah besar. Ia datang ke Mekah. Ia menutup wajahnya dan mengintip Ka'bah. Ka'bah terlihat sangat berkilau dari pandangannya dan memancarkan sinar yang sangat indah. Kemudian ibunda Rasulullah berada tepat di depannya dan menawarkan pelukan untuk mendekap baginda Rasulullah SAW karena kerinduan yang sangat mendalam selama ini. Sebelumnya, petinggi Yahudi ini akhirnya datang ke kota Mekah setelah sekian lama mencari dan menemui Abdul Muthalib. Ia membawakan kain sutra yang sangat indah dan seraya menanyakan kelahiran bayi yang menyinarkan pancaran sinar pada malam itu kepadanya. Namun, Abdul Muthalib hanya mengatakan ia tak tahu dan menyuruhnya untuk pergi membawa kain sutra itu. Karena kejadian itu, Abdul Muthalib datang ke rumah baginda Rasulullah SAW. Ia melihat betapa senangnya Aminah menyambut kedatangan anaknya yang telah lama meninggalkannya selama ini. Kemudian Abdul Muthalib berbicara kepada Aminah kalau baginda Rasulullah harus pergi lagi dengan Halimatus Sa'diyah meninggalkan Mekah karena kejadian yang tadi. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang akan pergi, tetapi semua anak-anak. Ibunda Rasulullah sangat sedih karena selama ini ia telah menahan kerinduan yang sangat mendalam dari ayahnya Abdullah dan sekarang perpisahan dengan baginda Muhammad SAW. Ia menyayangkan segala pengorbanan yang selama ini ia tumpahkan dan berakhir seperti ini. Baginda Rasulullah SAW seketika memegang tangan Halimatus Sa'diyah yang sedang sakit, dan seketika Halimatus Sa'diyah sembuh dari sakit yang ia derita. Sebelumnya, baginda Rasulullah SAW terlihat sedang bermain air di sumber mata air kota itu. Beliau dipanggil untuk pulang ke rumah karena Halimatus Sa'diyah terlihat sedang sakit parah. Ia berlari dan pulang ke rumah, namun ketika sampai, ia melihat banyak dukun dan para penyembah berhala sedang memantrai di sana. Mereka meletakkan batu dan patung di dekat Halimatus Sa'diyah dan melakukan pemujaan agar ia segera sembuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang mendekat. Ia mengambil batu itu dan menyingkirkan semua berhala di dekat Halimatus Sa'diyah. Kemudian baginda Rasulullah memegang tangan Halimatus Sa'diyah dan seketika ia sembuh dari sakitnya, dan Nabi Muhammad SAW mencium kening Halimatus Sa'diyah. Para dukun tersebut terkejut dan meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, semua orang datang dan mengharap kesembuhan. Mereka memegangi Rasulullah SAW dan mengharap penyembuhan dari beliau, dan mereka seketika diusir oleh Halimatus Sa'diyah seraya untuk melindungi baginda Rasulullah SAW. Setelah kejadian tersebut, banyak orang berdatangan untuk menangkap Rasulullah dengan membawa senjata, dan semua orang di sana berusaha untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, karena hal tersebut, baginda Rasulullah segera dilarikan ke Mekah untuk menjamin keselamatannya. Halimatus Sa'diyah terlihat sangat sedih karena kepergian baginda Rasulullah SAW. Ia menangis seraya mengejar kepergiannya dan menaiki atas bukit melepas kepergian Rasulullah SAW. Karena keberadaannya terancam dari kaum Yahudi, kakeknya Abdul Muthalib menyarankan agar Nabi Muhammad SAW agar tinggal di gua yang berada di atas gunung. Ketika melepas kepergiannya ke gua itu, semua orang tak mampu menahan perasingan Nabi Muhammad SAW. Bahkan tumbuhan ini pun tak mau lepas dari jubah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun pergi melintasi gunung ini, dan perjalanannya pun ditemani oleh ilalang yang berterbangan menghantarkannya ke dalam gua ini. Nabi Muhammad melihat lubang dari dalam gua yang memanggil namanya. Ia kemudian naik dan melihat cahaya yang sangat berkilauan memanggil namanya di atas langit. Kemudian Abdul Muthalib mengunjungi tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW. Ia berterima kasih atas kesabaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun baginda Rasulullah mengatakan bahwa di sini adalah tempat ternyaman baginya. Ia menanyakan mengapa ibunya tak ikut saja ke sini bersamaku. Namun Abdul Muthalib mengatakan, ia ke sini mengabarkan bahwa engkau dan ibumu akan bepergian jauh dari sini. Engkau akan mengunjungi para kerabat-kerabatmu di kota orang. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang jauh bersama ibunya menaiki unta. Mereka berjalan melewati gurun pasir yang sangat luas. Namun kepergian Nabi Muhammad SAW terdengar di telinga kaum Yahudi. Mulia
hati Nabi Muhammad SAW. Ia memberi budak ini minum setelah dirinya dicambuk oleh majikannya. Dan ibunda Rasulullah menangis terharu melihat budi pekerti Nabi Muhammad SAW walau masih kecil. Sebelumnya, di perjalanan pria ini menyerukan agar menghemat air karena sumur di gurun pasir ini kekeringan. Semua orang meminta kepada batu dan menyembah berhala untuk meminta pertolongan. Baginda Rasulullah SAW bertanya kepada ibunya, "Sedang apa mereka, wahai ibunda?" Kemudian Aminah mengatakan, "Di tanah suci ini Allah memberi Nabi Ibrahim sebuah sumur yang tak pernah kering, dan juga Ka'bah yang dibangun sebagai kiblat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tak menyembah Allah di tempat yang sudah dijadikan kiblatnya, dan mereka malah menyembah batu dan melupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam." Dan kemudian Nabi Muhammad SAW sampai di kota Yasrib bersama dengan ibundanya Aminah. Mereka disambut oleh para penduduk di sana dan mereka bersukaria menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW beserta ibundanya. Aminah sangat sedih ketika telah sampai di kota itu. Dari jendela rumahnya ia melihat makam Abdullah, suaminya, dan mengucapkan dalam hatinya, "Aku telah membawa Muhammad kepadamu, Abdullah." Bagaimana kelanjutan kisahnya? Lanjut next part.